Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ini saya punya PPT, tapi di sini aja ya saya baca. Yang kita muliakan dan kita hormati bersama Bapak Ustadz Haji Salamun Ali Mafad. Beliau yang berhasil mengumpulkan para guru madrasah, guru ustadz, asatid dan asatidah, para kiai muda dan para alim ulama Jawa Barat yang kami muliakan, segenap para kiai, para ajengan, para ustadz, para ustazah, para guru ya, semuanya yang hadir di acara Sarasehan Guru Madrasah Literasi Digital Moderasi Beragama. Dan yang kami hormati moderator kita yang baru naik langsung ngegas gitu. Langsung selamat pagi gitu ya. Nah, ini beliau Ustadz Mustaqim, tapi tidak ada sirotolnya ya. Jadi mustaqimnya aja. Jadi makasih. Lalu kemudian MC beliau tahun lalu ya, beliau pernah jadi moderator. Ustadz siapa tadi? Oh ya, Pak Ustadz Taufik dari Pondok Pesantren Al-Muhajirin ya. Ya, Pondok Pesantren Al-Muhajirin. Segenap yang hadir, insya Allah senantiasa dicintai dan dirahmati oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Saya di sini hanya ingin menambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Faiz. Ya, beliau adalah dosen di Universitas Islam Nusantara Bandung, benar nggak? Nah, pasca sarjana, beliau luar biasa sudah memaparkan paparannya dan menghibur juga gitu, karena ada nyanyi-nyanyiannya gitu ya. Nah, kalau saya mungkin agak tegang, kalau beliau kan banyak nyanyi-nyanyiannya ya. Beliau masih agak nyambat sama Roma Irama ya. Jadi tawasulnya ke Roma Irama jadi. Nah, kemudian saya ingin menjelaskan tentang bahwa moderasi itu ya, itu hakikatnya bukan tempelan dari luar ya, dimasukkan ke dalam Islam, bukan impor dari luar yang dimasukkan ke Islam. Akan tetapi moderasi itu memang jati diri dan identitas umat Islam yang Allah kehendaki dan Rasul kehendaki. Tuh. Jadi moderasi itu yang perlu diketahui bersama, ya kan? Kalau bahasa Arabnya itu kan ummatan wasaton, ya.
Umatan wasaton itu bukan proyek, bukan program, bukan pemikiran manusia, akan tetapi itu adalah firman Allah. Kehendak Allah, umat Islam itu Allah kehendaki harus menjadi umatan wasaton. Itu yang perlu disadari bersama. Adapun Kementerian Agama, lalu kemudian kementerian-kementerian yang lain, kemudian pemerintah Indonesia ataupun di Mesir juga, di mana-mana menggalakkan wasatiyat Islam, moderasi Islam, itu hakikatnya ingin mengafirmasi, ingin mengokohkan dan mengingatkan kepada seluruh umat Islam bahwa wasatiyat Islam itu adalah jati diri dan identitas umat Islam. Nah, karena apa? Karena jelas bahwa umatan wasaton itu kalau dalam perspektif usul fikihnya itu qat'iyud dilalah. Jadi qat'i itu pasti, permanen, ketetapan dari Allah. Jadi kan dalam usul fikih itu ada qat'iyud dilalah, ada ketetapan yang pasti dan harus dilakukan, yang jelas di dalam Al-Quran dan hadisnya, dan ada donniyud dilalah. Donniyud dilalah itu yang dugaan, spekulasi, ijtihad. Artinya perlu diijtihadi, perlu dianalisa. Kalau umatan wasaton itu tidak perlu dianalisa, memang jelas di dalam Al-Qur'annya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Itu Al-Baqarah ayat 143. Jadi demikianlah kami jadikan kalian semua umat Islam ummatan wasaton, umat yang tengah, umat yang moderat gitu. Supaya kalian menjadi saksi atas umat manusia, atas perilaku umat manusia dalam peradaban ini, dan Rasul akan menjadi saksi atas apa yang kalian lakukan. Jelas tanpa ada spekulasi, ya kan, analisa, tanpa perlu ada ijtihad, sorohatan, eksplisit maupun implisit, di situ jelas ja'alnakum ummatan wasaton. Jadi ini qat'iyud dilalah. Sudah kepastian dari Allah memproyeksikan umat Islam itu sebagai umatan wasaton. Lalu kemudian ya bisa kalau dicolok ke sini. Enggak itu enggak itu dilakukan enggak? Kalau enggak minta diupas saja. Ya. Ini bisa di oh ya. Bisa dipindah flash disk. Ini di mana nih? Di sini ya. Di Kompas saja. Kompas dari sini ya. Di Chef Pas. Pas kita masuk ke wah Google apa itu? Ini. Iya. Nih, di sini aja ya. Iya, boleh. Di luar nih. Boleh. Itu satu. Ada dua. Ini satu lagi nih. Ya.
Oke, sudah. Cabut aja. Ya kan? Bisa kan? Gak apa-apa kan? Nanti jejak ada 2 player itu. Oke. Ada 2 player. Player yang pertama itu moderasi dalam semua aspek, sama moderasi dalam lingkungan agama, pendidikan agama, pendidikan. Nah, itu dulu. Oke. Nah, lanjut. Ya. Moderasi dalam berbagai aspek. Terus lanjut ke terus. Nah, ini player ini yang sudah kita jelaskan tadi. Kemudian yang selanjutnya, player selanjutnya. Nah, kemudian moderasi juga itu bukan hanya sebagai qat'iyud dilalah di dalam Al-Quran, sebagai ketetapan yang paten yang harus dilakukan oleh umat Islam, tapi juga menurut hadis Nabi. Ya, Rasulullah pun menghendaki umatnya untuk memilih dalam berbagai persoalan apa saja, itu harus memilih hal-hal yang tengah, itu hal-hal yang moderat. Gitu. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu adalah yang pertengahan. Awsat, wasat itu tengah-tengah, yaitu moderat gitu. Jadi yang hal-hal yang di tengah itu yang enak gitu. Iya kan? Iya kan, apa saja itu kan. Nah, itu khairul umuri awsatuha. Langsung senyum-senyum aja itu. Nah, ya kan. Lah ini kata-kata umur, khairul umur itu jamak. Jamak itu berarti berbagai persoalan. Jamak itu banyak gitu. Jadi semua persoalan, bahkan itu yang paling baik adalah yang di tengah atau moderat. Bahkan dalam cinta saja. Nah, ini masih ada yang jomblo nggak di sini? Ngacung. Ini menarik, dalil yang bagus untuk jomblo. Ahbib habibaka haunamma asa ayakuna baghidoka yaumamma wabghid baghidoka haunamma asa ayakuna habibaka yaumamma. Ini moderasi dalam rasa cinta. Ya kan? Cintailah orang yang kamu cintai, atau cintailah kekasihmu, itu kan, dengan cinta yang sewajarnya. Itu. Tidak perlu lebay, tidak perlu berlebihan gitu. Ya kan? Karena boleh jadi suatu saat nanti kekasihmu itu akan menjadi musuhmu, ya kan? Dan bencilah orang yang kamu benci atau musuhmu dengan kebencian yang wajar-wajar saja, tuh. Karena boleh jadi suatu saat nanti yang kamu benci itu menjadi kekasihmu, menjadi yang kamu cintai. Artinya cinta pun harus moderat, tidak boleh berlebihan, benci pun harus moderat gitu. Tadi Dr. Faiz menceritakan tentang dampak Pilpres, ya kan? Jokowi versus Prabowo, suaminya milih Jokowi, istrinya milih Prabowo. Terus bercerai katanya gitu ya. Fenomena kan itu kan. Nah, itu karena apa? Karena ini fenomena mencintai berlebihan dan membenci berlebihan.
hanya gara-gara politik, ya kan, membenci terhadap musuh politiknya dengan berlebihan, lalu kemudian mencintai idolanya, ya mencintai idolanya dengan secara berlebihan. Sehingga apa? Kalau yang berlebihan itu pasti negatif. Kalau yang berlebihan itu pasti destruktif. Contohnya perceraian terjadi. Itu kan destruktif. Karena saking mencintai Jokowi berlebihan, saking mencintai Pak Prabowo berlebihan, yang mencintai Pak Prabowo berlebihan itu membenci Pak Jokowi berlebihan, yang mencintai Pak Jokowi berlebihan membenci Pak Prabowo berlebihan. Sehingga kalau demikian pasti destruktif, pasti negatif, dan diantaranya itu ya buktinya adalah perceraian. Nah, kalau ini contoh yang konkret, jadi kita bisa kembangkan, gitu. Kita bisa kembangkan tentang kebencian dan cinta terhadap teman kita, ya kan, teman atau mungkin masih PDKT, itu kan biasanya yang PDKT itu agak berlebih-lebihan tuh, gitu kan, show up, gitu kan, pamer ini pamer itu, gitu kan, biar menarik, gitu kan. Nah, itu kalau berlebihan, kadang juga kalau sesuatu yang berlebihan itu kadang sedang menutupi sesuatu yang sebenarnya tidak seperti itu adanya. Kadang kalau orang yang ingin mengejar cintanya gitu ya, sehingga sampai menutupi kelemahan-kelemahannya, menutupi kekurangannya, ya kan, menutupi latar belakangnya, seolah-olah yang ditampilkan itu indah, wah, seperti itu. Itu karena sikap berlebihan. Nah, pada akhirnya setelah menikah, kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Itu kan. Nah, itu sikap yang berlebihan. Nah, ini pun sebenarnya nilai moderat. Jadi kita harus moderat dalam membenci seseorang. Jangan terlalu berlebihan. Mencintai pun jangan terlalu berlebihan kepada siapapun. Nah, kemudian terus yang kedua, nah, karena ausatuha ummatan wasaton itu adalah kehendak Allah dan Rasulnya, sehingga Allah dan Rasulnya pun melarang untuk bersikap berlebihan, melampaui batas dan ekstrim, ya kan? Karena bertentangan dengan sikap moderat, ya kan? Nah, ini ada beberapa istilah yang yang diistilahkan melampaui batas, yang bertentangan dengan moderat di dalam Islam. Itu ada beberapa istilah. Yang pertama itu hulu, ya, hulu itu melampaui batas moderat dan melampaui batas-batas yang telah ditentukan. Nah, hulu, nah, di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ini ya, ayat 77, Qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghairul haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. Ya kan? Katakan, hai ahli kitab, ya, ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan atau hulu, melampaui batas dengan cara tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat, yang telah mendahului kita. Al-ayat. Jadi kata ekstrim, ya, ekstrim, berlebihan dalam beragama itu disebut dengan hulu. Itu. Nah, biasanya
ghulu ini itu karena tercampur oleh hawa nafsu, terkontaminasi oleh hawa nafsu, terkontaminasi oleh ambisi pribadi dan kepentingan pribadi yang sesaat, tapi mengatasnamakan agama. Itu sehingga ghulu, itu sehingga melampaui batas. Gitu. Jadi ada orang-orang yang dalam Al-Quran ini digambarkan sebenarnya itu bukan agama, tapi itu hawa nafsunya, gitu kan? Tapi dia atasnamakan agama, gitu. Jadi substansinya hawa nafsu, covernya, bungkusnya agama, gitu. Ya kan? Kayak contohnya terorisme. Hari ini saya baca koran itu 4 orang teroris ditangkap Densus 88 di mana? Di Majalengka. Hari ini. Nah, kita menyaksikan ya kan bom Bali, betul nggak? Lalu kemudian di Jalan Tamrin Jakarta, lalu di mana-mana itu ya banyak itu. Itu dia atas nama dalil-dalil agama, ya kan? Atas nama jihad, padahal itu hakikatnya hawa nafsu, angkara murka dia sendiri, tapi dibungkus atas nama jihad, atas nama agama. Nah, ini sesuai dengan ayat ini. Jadi la taghlu fi dinikum ghairu haq wa la tattabi'u ahwa qaumin. Hawa nafsu, dia mengikuti hawa nafsu sehingga ghulu, melampaui batas agama. Agama hanya sebagai cover saja, substansinya itu hawa nafsu, seperti itu. Nah, ya banyak sekali sebenarnya kalau dicontohkan ya, selain terorisme, lalu kemudian tentang hawa nafsu, misalkan tentang kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. KDRT apa itu? Kekerasan dalam rumah tangga. Gitu. Kekerasan dalam rumah tangga itu kadang, ya kan? Kadang tuh ya ada ya, tidak kadang-kadang ada seorang laki-laki merasa bahwa suami itu harus ditaati dalam keadaan apapun. Seperti itu. Sehingga kalau misalkan tidak taat sedikit saja marah, sedikit saja turun tangan, gitu ya. Dalilnya apa? Dalilnya itu karena suami harus ditaati dalam keadaan apa saja. Padahal, ya kan, pemahaman yang sebenarnya, ya kan, seorang suami atau makhluk apapun la ta'ata li makhluqin ala ma'siyatil khaliq. Kita itu tidak boleh mentaati seorang makhluk, suami, guru atau siapapun, kalau memerintahkan atau mengajak kemaksiatan dan kerusakan. Kemaksiatan kepada Al-Khaliq, yaitu Allah. Jadi kalau perintahnya suami itu memerintahkan keburukan, ya kan, memerintahkan kejelekan, apalagi kemaksiatan, itu tidak wajib ditaati, itu ya. Atau kalau misalkan istri sedang repot sesuatu, ya istilahnya harus saling mengerti dan memahami, gitu ya. Dan kekerasan itu ghulu juga. Tadi dijelaskan salah satu dari moderasi beragama itu anti kekerasan. Karena memang perilaku Rasulullah sendiri, ya kan? Rasulullah itu tidak pernah melakukan kekerasan terhadap istrinya, terhadap istrinya. Tidak pernah. Jadi Rasulullah itu sebagai role model itu tidak pernah melakukan KDRT terhadap istrinya.
Bahkan Rasulullah mengatakan kita itu harus bersikap lemah lembut kepada siapapun. Ya kan? Bahkan di dalam hadis-hadisnya Rasulullah itu kita itu harus wa'ashiruhunna bil ma'ruf, yaitu Al-Qur'an ya. Kita harus, suami itu harus muasyarah, bergaul, berinteraksi dengan istri dengan hal-hal yang ma'ruf. Ya kan? Lalu kemudian berwasiat kepada kaum laki-laki agar menyayangi istrinya, menyayangi ibunya, ya kan? Ibu itu kan perempuan. Ya kan? Itu 3 tingkat dari bapak, seperti itu. Nah, seperti itu, jadi ada orang-orang yang menggunakan dalil agama, ya kan, untuk menjustifikasi, untuk membenarkan kekerasan yang dia lakukan, untuk membenarkan hawa nafsu yang dia lakukan. Tuh. Jadi yang berbahaya itu di situ. Dia itu taat kepada Allah taat kepada hawa nafsunya. Kan seperti itu. Nah, akan berbahaya kalau misalkan dalil-dalil firman-firman Allah yang maha suci itu, hadis yang maha suci itu, kemudian untuk pembenaran terhadap hawa nafsunya, gitu kan. Nah, itu ciri-ciri dari hulu, orang yang ekstrim, orang yang lari dari garis moderatisme, ya kan, yaitu menjustifikasi kekerasan hawa nafsu dengan dalil-dalil agama. Kemudian yang kedua, israf. Nah, israf ini sikap berlebihan. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ya kan? Nah, di antaranya hulu itu, ini kan dalam konteks pendidikan ya, sebelum ke israf, di antara hulu itu misalkan relasi guru dan murid, ya, relasi guru dan murid ini pun jangan sekali-kali, ya kan, guru itu ketika ada mumet, ya, bete itu apa? Jenuh. Singkatannya bete. Boring time, bukan bau tai. Nah, misalkan di rumah sedang bete, ya kan, sedang banyak masalah, mumet, misalkan mikir kreditan, mikir macam-macam misalkan. Lalu kemudian dibawa ke sekolah, ya kan? Nah, kemudian dia merasa relasi kuasa, gitu. Merasa bahwa guru itu ya punya kuasa, ya kan? Kalau di sekolah, murid itu harus selalu taat, seperti itu, ya kan? Dalam keadaan apapun. Nah, ini yang termasuk hulu. Makanya ada kasus-kasus ya, Pak Ustadz Mustaqim, kekerasan dilakukan oleh guru terhadap anak muridnya, ya kan? Karena dia hawa nafsu guru itu dijustifikasi dengan bahwa aku guru, kamu murid, gitu. Jadi ada kelas, gitu. Kelas kelas sosial yang merasa guru itu segala-galanya, boleh melakukan apa saja, itu tidak benar. Itu sama saja hulu itu. Dia menjustifikasi, ya kan, kebenaran terhadap hawa nafsunya. Nah, itu tidak benar. Lalu kemudian israf. Nah, di israf ini, di sini
kita tidak boleh berlebihan dalam membelanjakan atau menggunakan harta kita. Jangan boros, belanja terus. Apalagi ini malam tahun baru ya. Gimana? Check out itu apa? Oh, belanja online. Apalagi sekarang itu ya. Sekarang itu belanja itu semakin mudah, semakin dekat dengan jari-jari kita. Tinggal pencet gitu kan. Shopee, apalagi itu, Tokopedia, Lazada, apal tuh ibu-ibu semua. Tinggal pencet datang, gitu kan. Jadi itu tantangan tersendiri, ya kan, bagi kita di zaman era digital ini, literasi digital kan. Nah, bagaimana cara membelanjakan harta kita, ya kan, secara moderat. Artinya moderat itu proporsional, sebutuhnya, seperlunya, gitu. Jadi kalau ada hal-hal yang sangat butuh, kan ada kebutuhan primer, ada sekunder, ada tersier, betul nggak? Nah, kalau sudah ada kebutuhan primer, nah yang lain itu kan sekunder, bahkan kadang tersier. Nah, kalau kita ingin membelanjakan harta kita secara moderat, maka kita harus prioritaskan primer dulu. Itu. Jangan sampai primernya kedodoran, kita ngejar sekunder atau bahkan tersier. Jadi kita itu cara berpikir Islam itu mengajak kita untuk berpikir besar-besar dulu. Maksudnya baru yang kecil-kecil. Makanya besar-besar itu primer itu kan sandang, pangan, papan. Itu hal-hal besar itu. Ya kan? Sandang, pakaian, pangan, makan sehari-hari, dan papan, rumah, tempat tinggal gitu. Nah, itu pikirkan itu dulu gitu. Jangan sampai mengejar hal-hal yang receh, makanya mengejar hal-hal yang sekunder atau bahkan tersier, kemudian kedodoran dalam memenuhi kebutuhan primer. Nah, seperti itu. Nah, kadang ini kita itu tergoda dengan gengsi, saingan, status sosial, dan apalagi ibu-ibu sosialita suka ngerumpi, benar nggak? Saya punya ini, kamu punya apa? Gitu sudah. Nah, itu yang menjadikan tantangan gitu. Bagaimana agar membelanjakan uang itu secara moderat. Nah, di dalam konteks pendidikan pun sebetulnya seperti itu. Bagaimana agar dalam konteks pendidikan itu diajarkan atau bahkan diterapkan cara berpikir yang besar-besar dulu, yang kecil-kecil belakangan. Jadi yang kebutuhan primer dulu gitu. Yang kecil belakangan, jangan didahulukan hal-hal yang receh, kemudian hal-hal yang besar kita kedodoran. Gitu. Kemudian wakulu wasrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Nah, dalam konteks makan dan minum pun ya, Allah itu tidak suka gitu kalau kita bersikap berlebihan. Makanlah dan minumlah, tapi jangan berlebihan gitu kan. Karena Allah itu tidak menyukai orang yang bersikap berlebihan. Ya, jadi ini saya mengajak ke moderasi secara komprehensif dalam berbagai aspek gitu. Karena memang adanya seperti itu, jadi semua aspek itu harus moderat. Nah, dampak gimana? Ya udah, kalau sudah siap nanti jeda.
Hah? Kita lanjut diatur ya. Jeda dulu. Iya, Pak diatur. Oke. Dan 5 menit lagi siap-siap. Oke, siap-siap. Kamu gimana dapat gitu ya? Oke, berarti saya cut dulu ya. Kita break dulu, nanti kita lanjutkan karena ini ada Pak Direktur akan masuk ke Zoom meeting. Oke. Ya kita jeda dulu. Nanti kita lanjutkan. Ya, nanti kita lanjut lagi Zoom meeting dan saya ingatkan lagi bahwa itu barangkali nanti ada yang mau ingin disampaikan ke Pak Direktur, nanti bisa langsung berbicara. Iya, yang penting sih. Ya.